Hai semuanya, balik lagi dengan aku Sandrina Zahari. Nah, di video kali ini mungkin kita akan membahas mengenai sistem file Linux. Jadi, ayo kita pelajarin sama-sama ya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai Linux. Nah, jadi Linux adalah sebuah sistem operasi di mana sebuah program memungkinkan program lain dan manusia sebagai pengguna untuk dapat menjalankan komputer sesuai dengan keinginan penggunanya. Untuk sistem file Linux sendiri, sistem file Linux ini beranggapan bahwa semuanya adalah file. Jadi dengan kata lain, file dan directory adalah sama, dan directory hanyalah file yang berisikan oleh file lain. Selanjutnya, di dalam sistem file Linux ini terdapat beberapa properti file. Di antaranya adalah file permission, lalu number of links. Number of links ini merupakan beberapa link yang mungkin dimiliki oleh file tersebut. Setelah itu owner name, owner group, file size, time or last modification. Ini merupakan modifikasi terakhir dari si pengguna. Jadi kapan terakhir dia memodifikasi atau waktunya gitu, waktu yang pastinya. Dan yang terakhir file atau directory name, ini merupakan nama dari file tersebut apa. Selanjutnya mengenai permission file atau bisa dibilang melihat kepemilikan atau hak akses file. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam sebuah sistem Linux segalanya dan semuanya akan dinyatakan dalam sebuah file. Nah, sistem Linux ini sendiri akan mengatur hak akses dari tiap file yang berisikan read, write, dan juga execute. Lalu mengenai bagaimana cara mengubah permission dalam sebuah file, yaitu seorang user ataupun grup yang udah memiliki sebuah file itu belum tentu mereka bisa melakukan perubahan tertentu terhadap file tersebut. Jadi hak akses lah yang mengatur segalanya. Nah, hak akses ini yang diberikan kepada pemilik sebuah file nantinya akan ditentukan oleh bagian file permission yang ada pada setiap file. Jadi nantinya akan diatur apakah dia bisa memiliki hak akses penuh atau hanya akses read, write, atau execute aja gitu. Nah, ini merupakan contoh bagaimana cara mengubah file permission dalam sebuah file. Di perintah pertama bisa kita lihat bahwa user Alundra sebagai pemilik file memiliki hak akses penuh terhadap file tersebut, dan admin juga memiliki akses read dan execute tapi tidak memiliki akses untuk mengedit file tersebut, dan juga user hanya memiliki akses untuk read saja. Dan selanjutnya di perintah yang ketiga, di situ di perintah yang kedua itu menunjukkan bahwa di situ user Alundra tidak memiliki akses apapun dikarenakan hak akses yang berupa karakter itu ada gitu. Jadi tidak terdapat akses untuk read, write, dan execute bagi user Alundra. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode-metode apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengubah permission gitu. Jadi yang pertama terdapat numeric method. Nah, jadi di sini bisa dilakukan perubahan untuk hak akses yang dimiliki oleh user, grup, ataupun other secara bersamaan. Nantinya perintah yang bisa dapat digunakan adalah chmod dengan sintaks chmod XXX nama underscore file. Nah, bisa dilihat contoh di bawah itu. Jika ingin nanti memberikan hak akses read, write, dan execute bagi user yang memiliki sebuah file, dan juga memberikan hak akses read dan execute bagi grup dan other, bisa digunakan perintah sebagai berikut. Nanti yang akan menggunakan perintah chmod 755 dan juga nama file. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Baiklah, selanjutnya mengenai metode yang kedua, yaitu text method.
kurang lebih sama seperti numerik tadi, tetapi di dalam text method ini mereka menggunakan teks gitu untuk perubahan hak aksesnya. Di metode ini juga nantinya akan menggunakan perintah yang sama, yaitu chmod dengan sintaks who sama dengan permissions dan nama file gitu. Berikut adalah contoh perintah untuk tidak memberikan akses bagi user Alundra. Contohnya bisa dilihat di slides. Dan untuk contoh keduanya itu merupakan contoh perintah buat akses read dan write bagi user, tapi untuk grup admin dan other itu hanya bisa mendapatkan hak akses read aja gitu. Jadi mereka hanya bisa melihat aja tanpa bisa menjalankan atau mengedit file tersebut. Baiklah, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu text shortcut method. Setelah itu, metode ini nantinya menggunakan simbol plus atau minus untuk menentukan apakah akses read, write, ataupun execute itu akan diberikan atau tidak. Jadi kurang lebih perintahnya tuh sama dengan text method, hanya saja semua akses ketiga-ketiganya itu harus dituliskan jika entah nanti akan ingin dimodifikasi atau diubah gitu. Bisa dilihat untuk contoh dari text shortcut method ini, itu ada perintah yang menunjukkan akses read bagi user, group, dan other. Dan yang kedua itu merupakan perintah akses read bagi user Alundra. Nah, di perintah yang kedua ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau untuk memberikan akses write buat user Alundra itu ditambahkan plus W gitu, plus write yang diawali dengan U, itu menunjukkan akses write tersebut diberikan untuk user. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke links file. Nah, di links file ini links dalam system file berarti pointer atau sebagai penunjuk yang merujuk ke suatu file gitu. Jadi di link ini memungkinkan nantinya terdapat data yang sama yang mungkin dapat dipakai oleh sejumlah user dalam suatu jaringan multi-user. Untuk membuat link, Linux menyediakan utilitas dengan sintaks sebagai berikut. Oke, ada beberapa macam dari links file ini. Yang pertama ada hard link. Ini merupakan dua file yang menuju pada inode yang sama atau file yang sama. Jadi contoh dari perintahnya bisa kita lihat sama-sama ya. Di perintah yang pertama itu, jika dilakukan link file di satu file pertama di link ke file kedua, maka nantinya file kedua akan berisi sama persis dengan file yang pertama. Nanti di situ juga bakal terlihat jumlah link ke file tersebut tuh ada 2 gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin bisa nanti dicoba dengan perintah selanjutnya. Nanti di situ bakal terlihat bahwa file yang pertama dan file yang kedua mengarah pada inode atau file yang sama. Nanti di perintah ini bisa juga mengizinkan kita buat mengaitkan kedua buah file tersebut yang terletak pada partisi yang berbeda. Baiklah, yang kedua merupakan symbolic link. Di symbolic link ini ia dibuat dengan menyertakan option strip s pada perintah ln. Di file target nantinya hanya pointer aja gitu yang mengarah ke file sumber. Nanti jika file sumbernya dihapus, maka file targetnya juga nggak akan berfungsi lagi, karena itu kan memungkinkan ibaratnya merujuk ke arah file yang kosong, karena yang mengarah pada file pertama tadi, file inode sebelumnya itu hanya file sumber.
Jadi karena seperti itu nantinya bisa dikatakan merujuk ke file yang kosong, karena nggak akan berfungsi lagi gitu, karena nggak ada isinya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi. Oke, mungkin itu aja. Sekian. Terima kasih. Dadah.